Hah, Pajero? Kamu tahu nggak harganya berapa? 1 M lebih, bukan 2.000 perak. Mending keluar deh, bau lumpur kamu bisa bikin pengunjung lain kabur. Karyawan lain ikut tertawa. Salah satu bahkan menutup hidung sambil berkata, "Duh, dari mana sih nih orang? Bisa-bisanya masuk showroom kayak gitu." Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya hanya di Mei Bercerita. Pagi itu, showroom mobil di tengah kota mulai ramai didatangi calon pembeli. Barisan mobil mewah terpajang rapi, berkilau diterpa cahaya matahari yang masuk dari dinding kaca besar. Suara sepatu menginjak lantai marmer dan obrolan ringan antar sales menambah kesan elit di tempat itu. Tiba-tiba, suasana berubah saat seorang pemuda masuk dengan penampilan yang sangat kontras. Jaket krem lusuh yang sobek di bagian siku, celana jeans penuh lumpur, dan sendal jepit usang di kakinya. Ia membawa sebuah kantong plastik kresek hitam di tangan kirinya, dan wajahnya tampak letih seperti habis bekerja keras. Para pengunjung langsung menoleh, dan beberapa sales saling pandang sambil tersenyum mengejek. Seorang karyawan bernama Randy mendekat sambil bersedekap dan berkata, "Mas, maaf, tapi ini bukan tempat buat orang nyasar." Pemuda itu menatapnya tenang. "Saya nggak nyasar, Mas. Saya mau tanya soal mobil ini," ucapnya sambil menunjuk sebuah Pajero hitam yang terpajang gagah di tengah ruangan. Randy terkekeh, "Hah, Pajero? Kamu tahu nggak harganya berapa? 1 M lebih, bukan 2.000 perak. Mending keluar deh, bau lumpur kamu bisa bikin pengunjung lain kabur." Karyawan lain ikut tertawa. Salah satu bahkan menutup hidung sambil berkata, "Duh, dari mana sih nih orang? Bisa-bisanya masuk showroom kayak gitu." Pemuda itu tetap berdiri di depan mobil, mengusap bagian kap mesin dengan tatapan serius. "Saya hanya mau beli. Kalau bisa, saya bayar sekarang," ucapnya pelan. Tapi ucapan itu justru disambut gelak tawa. Randy menunjuk-nunjuk wajah pemuda itu. Denger ya, ini mobil buat bos, bukan buat pemulung. Mendingan minggir sebelum saya panggil satpam." Pemuda itu tak bergeming. Diam, seolah menanti sesuatu. Dan detik berikutnya, pintu kaca showroom terbuka. Langkah kaki mantap terdengar memasuki ruangan. Seorang pria mengenakan jas abu, rambut tersisir rapi, dan membawa map dokumen hitam, berjalan cepat ke arah si pemuda. "Maaf saya telat, Pak," ujar pria itu tegas. "Dananya sudah saya siapkan untuk pembelian mobil ini. Tinggal Bapak setujui, langsung kita bayar lunas hari ini juga." Seisi ruangan langsung diam. Wajah Randy memucat. Karyawan lain menahan napas. Mereka saling melirik, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Salah satu dari mereka memberanikan diri bertanya pada pria berjas itu, "Maaf, Anda siapa ya?" Pria itu tersenyum ringan. "Saya asisten pribadi beliau." Semua langsung membelalak. Pemuda lusuh itu ternyata punya asisten pribadi? Para karyawan showroom terdiam. Wajah mereka penuh rasa malu dan bingung. Pria yang tadi mereka hina, cibir, dan usir, ternyata memiliki asisten pribadi. Bahkan sang asisten datang dengan nada profesional, membawa dokumen dan mengatakan bahwa uang pembelian mobil Pajero itu sudah disiapkan. Randy menelan ludah. Keringat dingin mulai membasahi leher bajunya. Ia melirik teman-temannya yang juga tak kalah panik. Pria yang tadi terlihat seperti gembel itu kini tersenyum kecil, lalu berbicara pelan namun tegas. "Saya bukan orang penting. Saya cuma orang biasa yang punya kebun sawit di Kalimantan. Semalam saya baru kembali dari ladang. Tadi pagi ikut panen bersama para pekerja. Jadi mohon maaf kalau penampilan saya seperti ini." Semua karyawan makin terpaku. Lidah mereka keluh. Showroom yang semula ramai kini senyap seperti kuburan. Pemuda itu melanjutkan, suaranya tenang tapi menghunjam tajam. "Saya datang ke sini tanpa niat menyamar. Saya hanya ingin beli mobil. Tapi ternyata, bukan mobil yang saya temui. Melainkan perlakuan kasar, hinaan, dan cemoohan karena penampilan saya.
Ia menoleh ke Randy yang sejak tadi tertunduk tak berani menatap. Saya selalu ajarkan ke karyawan saya di kebun sawit untuk menghargai siapapun. Karena kita tidak pernah tahu siapa orang yang kita hadapi. Bisa jadi orang itu lebih mulia dari yang kita duga. Tapi kalian langsung menilai orang hanya dari baju dan bau lumpur. Manajer showroom yang sejak tadi mengintai dari balik meja, akhirnya berjalan mendekat. Wajahnya tegang, ia menunduk dalam-dalam. Maafkan kami, Pak. Kami benar-benar tidak tahu. Semua ini kesalahan kami. Izinkan kami memperbaiki. Pemuda itu menatapnya tajam. Saya tidak butuh permintaan maaf. Saya hanya minta satu hal. Manajer itu diam menanti. Saya ingin showroom ini tidak dipenuhi oleh orang yang memperlakukan manusia lain seperti sampah. Orang yang tidak punya etika pelayanan dan sopan santun tidak pantas mewakili perusahaan sebesar ini. Manajer mengangguk cepat. Baik, Pak. Akan kami tindak tegas. Asisten pribadi pemuda itu lalu menyerahkan map hitam kepada manajer. Ini bukti transfer uang sesuai harga mobil Pajero yang dipajang. Tapi, keputusan ada di tangan Bapak. Pemuda itu menatap manajer sekali lagi, lalu melangkah keluar dari showroom. Langkahnya tenang, tanpa dendam, namun menyisakan rasa malu mendalam bagi para karyawan yang tadi menghina. Pintu kaca menutup perlahan. Suasana showroom masih sunyi. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi cibiran. Hanya diam dan penyesalan. Di luar showroom, pria berpenampilan lusuh itu berdiri sebentar di sisi mobil Pajero hitam. Ia menatap mobil itu dalam-dalam, lalu mengusap bagian spion dengan pelan. Asisten pribadinya berdiri di belakang, diam menunggu perintah. Bagaimana, Pak? Tetap lanjutkan pembelian? Tanya sang asisten dengan suara hati-hati. Pemuda itu tersenyum tipis, matanya masih menatap mobil itu. Mobil ini bagus. Tapi tempat ini tidak, jawabnya pendek. Di dalam showroom, para karyawan berkumpul dalam kepanikan. Manajer langsung memanggil semua staf ke ruangan rapat kecil di pojok kantor. Randy berdiri gelisah, wajahnya pucat. Tangan gemetar memegang ujung dasi. Kalian sadar nggak? Kalian tadi hampir menghancurkan nama showroom kita, bentak manajer tajam. Itu orang bukan cuma pembeli. Dia bos kebun sawit. Nilai pembelian dia bisa nutup target bulanan showroom. Salah satu staf perempuan menunduk sambil bergumam. Kami kira dia pengemis, Pak. Manajer memukul meja. Dan sejak kapan showroom ini mengajarkan kalian untuk menilai orang dari bajunya? Di tengah kemarahan manajer, pintu ruang rapat terbuka. Seorang pegawai masuk terburu-buru sambil membawa ponsel. Pak, berita ini udah viral, katanya gugup. Semua langsung mendekat. Layar ponsel menampilkan sebuah unggahan video dari kamera pengunjung. Video itu memperlihatkan detik-detik saat Randy dan karyawan lain mengusir si pemuda, lalu datang asisten pribadinya. Video itu sudah ditonton puluhan ribu kali dan dipenuhi komentar pedas. Gimana showroom bisa punya staf kasar kayak gini? Hanya karena bajunya lusuh, langsung dihina. Ini pelajaran buat kita semua. Semoga bos itu tetap beli mobil di tempat lain yang lebih manusiawi. Manajer showroom terduduk lesu. Habis showroom kita hancur citranya. Sementara itu, di halaman parkir, pemuda itu bersandar di pagar. Ia mengeluarkan ponsel butut dari saku dan menghubungi seseorang. Halo, Bang Rino, iya, saya di showroom tadi. Banyak yang harus dibenahi soal pelayanan di kota ini. Kita perlu ajarkan cara memperlakukan orang dengan benar, bukan lihat dari baju. Oh ya, nanti saya transfer dananya. Tapi mobilnya, saya pikir ulang dulu. Sang asisten menatapnya, lalu berkata pelan, Pak, kita masih bisa beli Pajero dari showroom pusat. Langsung dari distributor. Pemuda itu mengangguk. Ya, dari tempat yang lebih menghargai manusia. Angin sore berhembus pelan. Mobil-mobil di showroom tetap mengilap. Tapi semua kemewahan itu tak lagi bersinar di mata sang bos kebun sawit. Sore itu, pemuda berpenampilan lusuh itu duduk di bangku taman kecil di seberang showroom. Ia membuka botol air mineral dari kresek hitamnya,
lalu minum pelan. Pakaiannya masih kotor, tapi sikapnya tetap tenang dan berwibawa. Sang asisten berdiri di sampingnya dengan raut hormat, seperti biasa saat mendampingi sang bos dalam perjalanan ke kota. "Pak, saya tetap heran. Kenapa Bapak nggak ganti baju dulu sebelum ke showroom?" tanya sang asisten perlahan. Pemuda itu tersenyum. "Saya cuma ingin tahu, masih adakah tempat di kota ini yang menilai orang dari hati, bukan dari baju?" Ia menatap ke arah showroom yang dari kejauhan tampak mulai sepi. Dan jawabannya sudah jelas, sambungnya. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan taman. Dari dalamnya keluar seorang pria paruh baya dengan seragam dinas kehutanan dan papan nama di dada kirinya. Ia berjalan cepat mendekati pemuda itu dan langsung menjabat tangannya. "Assalamualaikum, Pak Irwan. Maaf saya telat. Saya baru dapat kabar soal perlakuan karyawan showroom tadi. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini." Pemuda itu yang ternyata bernama Irwan, tersenyum dan menjawab pelan. "Nggak usah minta maaf, Pak. Saya malah bersyukur kejadian tadi bisa jadi pelajaran buat banyak orang." Pria dinas kehutanan itu lalu berkata dengan nada serius, "Kalau Bapak izinkan, saya bisa bantu fasilitasi pembelian mobil lewat jalur langsung dari distributor. Lebih bersih, lebih cepat, dan tanpa drama." Irwan mengangguk. "Boleh, Pak. Tapi satu permintaan saya, pastikan orang-orang seperti Randy dan rekan-rekannya tahu bahwa kehormatan manusia bukan ditentukan dari penampilan luar." Sang pejabat mengangguk mantap. "Insya Allah, Pak. Saya pribadi akan bawa masalah ini ke pemilik showroom. Perilaku seperti itu nggak boleh dibiarkan." Tak lama kemudian, Irwan bangkit dari duduknya. Sang asisten segera mengambilkan tisu untuk membersihkan tangan sang bos, lalu membuka pintu mobil SUV yang baru datang. Irwan masuk ke dalam, duduk dengan tenang, lalu berkata sebelum pintu ditutup, "Dunia ini penuh orang baik yang menyamar jadi biasa. Dan sayangnya, juga penuh orang biasa yang pura-pura jadi baik di depan orang kaya." Mobil itu perlahan melaju, meninggalkan showroom yang kini gelap dan sunyi. Randy dan rekan-rekannya masih berada di dalam, menunduk menyesali perbuatan yang hanya melihat penampilan dan mengabaikan hati. Malam harinya, showroom mobil itu masih menyala. Lampu-lampu luar tetap terang, namun di dalamnya suasana terasa muram. Manajer duduk di ruang kerjanya dengan wajah tegang, memandangi layar laptop yang dipenuhi notifikasi. Email dari kantor pusat, komentar pelanggan, dan pesan dari wartawan berdatangan tanpa henti. Video tentang insiden siang tadi telah menyebar luas. Akun-akun media sosial besar membagikan potongan klip yang memperlihatkan bagaimana Randy dan dua rekan lainnya menghina pemuda lusuh yang ternyata seorang bos. Tagar "Jangan nilai dari riba" jadi trending. Showroom itu jadi sorotan nasional. "Ini bisa jadi bencana," gumam manajer sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Randy dan dua karyawan lain dipanggil ke ruang kerja. Wajah mereka cemas dan gelisah. "Saya udah dapat telepon dari pemilik showroom," kata manajer. "Dan kalian bertiga, mulai besok tidak perlu masuk kerja lagi." Randy langsung menjatuhkan pandangannya. Ia mencoba membela diri. "Pak, saya nggak tahu dia siapa. Kami cuma..." Manajer mengangkat tangan, memotong ucapan itu. "Itulah masalahnya. Kalian tidak tahu siapa dia, jadi merasa bebas bersikap seenaknya. Kalau dia benar-benar orang susah pun, kalian tetap salah karena bersikap tidak manusiawi." Ketiganya terdiam. Hanya suara kipas yang terdengar memecah keheningan malam. Sementara itu, di tempat lain, Irwan tengah duduk di teras rumah penginapan sederhana. Ia baru selesai mandi dan mengganti bajunya dengan kaos hitam bersih dan celana panjang santai. Di depannya, sang asisten meletakkan laptop yang menampilkan email dari showroom pusat. "Ini Pak, mereka minta maaf secara resmi," ucap sang asisten, dan menawarkan unit Pajero edisi terbaru, gratis, sebagai permintaan maaf dari pemilik showroom. Irwan tertawa kecil. "Gratis? Lucu juga. Pikir saya ini bisa dibungkam dengan mobil. Saya bukan cari gratisan, saya cuma cari adab." Ia menutup laptop, lalu berkata,
Biarkan masyarakat yang menilai. Saya tidak ingin memperpanjang urusan. Besok kita kembali ke Kalimantan. Masih banyak ladang yang harus saya kelola. Baik, Pak, jawab sang asisten. Dari kejauhan, suara jangkrik dan desiran angin malam menyelimuti suasana. Irwan menatap langit, lalu berkata pelan, "Lihat, langit tetap luas meski bumi sempit di hati manusia. Saya akan tetap jadi seperti ini, tak perlu jas mahal untuk dihormati, cukup jadi manusia yang menghargai sesama." Malam itu, bos kebun sawit yang sederhana kembali tidur di ranjang penginapan kecil. Tak ada kemewahan, tak ada sorotan. Hanya kepuasan hati karena ia tahu, hari itu ia telah mengajarkan satu pelajaran besar. Hargai manusia, bukan bajunya. Pagi berikutnya, Irwan dan asistennya bersiap kembali ke Kalimantan. Mobil SUV hitam yang menjemput mereka malam tadi kini sudah terisi penuh dengan perlengkapan kerja. Sebelum berangkat, Irwan menyempatkan diri singgah ke sebuah pesantren kecil yang ia bangun beberapa tahun lalu, tak jauh dari kota. Di sana, puluhan santri menyambut dengan ramah. Beberapa anak kecil mengangkat tangan, menyapa, "Assalamualaikum Pak Haji Irwan." Irwan tersenyum dan mengelus kepala mereka. "Waalaikumsalam. Rajin belajar ya, biar nanti kalian bisa jadi orang besar, tapi tetap rendah hati." Seorang ustadz yang memimpin pesantren itu ikut mendekat. "Kami dengar kabar dari berita semalam, Pak Haji, tentang showroom dan sikap Bapak yang luar biasa." Irwan hanya mengangguk. "Bukan luar biasa, ustadz. Saya cuma nggak ingin orang lain dipermalukan hanya karena bajunya kotor." Ustadz itu tertawa kecil. "Allah pasti angkat derajat orang yang sabar dan tidak membalas keburukan dengan amarah." Dan kejadian itu menjadi tamparan buat banyak orang yang lupa bahwa kehormatan tidak melekat pada dasi, tapi pada hati. Usai pamit dari pesantren, Irwan melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, sang asisten membuka berita terbaru. Showroom yang kemarin mempermalukan bosnya kini ramai didatangi awak media. Pemilik showroom sendiri turun tangan memberikan pernyataan resmi di depan wartawan. Dengan suara lirih dari video, pemilik showroom berkata, "Kami tidak bisa menoleransi perlakuan seperti itu. Showroom kami dibangun dengan nilai pelayanan, bukan kesombongan. Kami mohon maaf kepada Bapak Irwan, dan juga kepada masyarakat Indonesia." Asisten itu lalu menoleh ke arah Irwan. "Pak, mereka benar-benar menyesal sekarang. Bahkan banyak showroom lain yang ingin menawarkan unit sebagai bentuk penghormatan kepada Bapak." Irwan tersenyum pelan. "Biarkan saja. Saya lebih percaya pada sawit saya daripada pada permintaan maaf yang dilontarkan karena viral." Mobil itu terus melaju ke arah bandara. Tanah di pinggir jalan masih becek bekas hujan semalam. Irwan meliriknya, lalu berkata, "Tanah, lumpur, dan keringat, itu bagian dari hidup saya. Saya bangga jadi orang kebun. Saya tidak perlu kursi direktur untuk dihormati, cukup dengan kerja keras dan akhlak baik. Karena Allah tidak menilai dari penampilan, tapi dari hati dan amal manusia." Perjalanan pun berlanjut. Kisah pria lusuh yang dihina di showroom, tapi menjelma jadi pelajaran nasional, kini menyebar dari mulut ke mulut. Bukan karena kekayaan yang ia miliki, tapi karena sikap diam dan bijak yang ia tunjukkan saat dihina. 2 hari berlalu. Showroom tempat kejadian itu masih menjadi perbincangan hangat. Nama Irwan, pria berpenampilan lusuh yang ternyata seorang juragan kebun sawit, kini jadi simbol baru tentang pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat, apapun status dan penampilannya. Di media sosial, banyak warganet menulis ulang kisah itu dengan berbagai sudut pandang. Sebagian besar memuji sikap Irwan yang tidak marah, tidak membalas dengan emosi, tapi justru memberikan tamparan keras melalui ketenangan dan wibawa. Sementara itu, di kota kecil di Kalimantan, Irwan kembali ke rutinitasnya. Pagi-pagi ia sudah berada di tengah kebun sawit, mengenakan topi lebar dan baju lapangan. Para pekerja menyapanya seperti biasa, bukan karena takut, tapi karena hormat. "Bos, katanya kemarin viral ya? Sampai masuk TV segala?" celetuk salah satu mandor sambil tertawa kecil. Irwan hanya tersenyum. "Biarlah,
Yang penting kalian semua tetap kerja dengan hati. Hargai siapapun, jangan lihat dari baju. Ia lalu ikut mendorong gerobak sawit yang berat bersama para pekerja. Bajunya kembali kotor, lengannya berlumur tanah, tapi hatinya bersih. Irwan tidak berubah sedikit pun. Viral tidak membuatnya tinggi hati. Justru makin merunduk, seperti padi yang berisi. Di tempat lain, showroom yang dulu mempermalukannya mulai sepi. Pelanggan banyak beralih ke showroom kompetitor. Pemilik showroom itu, seorang pria tua kaya raya, akhirnya menyadari bahwa harga sebuah mobil tidak sebanding dengan harga diri seseorang. Ia pun menulis surat terbuka di koran lokal. Isinya mengakui bahwa showroomnya gagal dalam menanamkan nilai adab kepada karyawannya, dan bahwa kejadian itu menjadi tamparan keras baginya sebagai pemilik. Di akhir suratnya, ia menulis satu kalimat yang kini jadi kutipan banyak orang. Kami kehilangan pelanggan bukan karena tidak punya mobil mahal, tapi karena tidak punya sikap yang mulia. Irwan, di tengah kebunnya, membaca surat itu lewat koran yang dibawa asistennya. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Semoga mereka belajar." Kemudian ia kembali bekerja, kembali ke ladang, kembali jadi dirinya sendiri. Pria yang berpenampilan biasa, tapi berhati luar biasa. Karena bagi Irwan, adab jauh lebih mahal dari harga satu Pajero.